Hai guys, pernah nggak sih kamu merasa ada seseorang yang menunjukkan perhatian lebih dari yang seharusnya? Misalnya, tiba-tiba sering ngechat duluan, kasih perhatian kecil yang beda, atau sekadar senyumnya terasa lebih hangat dari biasanya. Nah, kalau orang tersebut adalah istri orang lain, situasinya bisa jadi rumit. Kamu mungkin bingung, merasa tersanjung, atau justru risih. Tapi, yuk kita ngobrol santai soal ini. Apa aja sih tanda-tanda istri orang menyukaimu? Dan yang lebih penting, bagaimana sebaiknya kamu menyikapinya? Oke, mari kita mulai dengan tanda yang paling jelas. Perhatian. Kalau tiba-tiba dia jadi sering bertanya tentang keseharianmu, mengingat detail kecil yang bahkan temanmu sendiri mungkin lupa, atau selalu ada untukmu lebih dari sekadar teman biasa, itu bisa jadi sinyal. Misalnya, dia tahu kamu suka kopi hitam tanpa gula, lalu secara kebetulan dia membawakannya setiap kali kalian ketemu. Bayangkan ini, kamu datang ke acara kumpul komunitas, dan dia selalu memastikan kamu merasa nyaman, bahkan lebih dari suaminya sendiri. Rasanya aneh, kan? Di satu sisi, perhatian itu membuatmu merasa istimewa. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di hati yang bilang, ini nggak benar. Pernahkah kamu merasa seseorang terlalu peduli padamu, sampai rasanya melebihi batas kewajaran? Bahasa tubuh nggak pernah bohong. Perhatikan bagaimana dia bersikap saat berada di dekatmu. Apakah dia sering mencari alasan untuk berada di dekatmu? Misalnya, duduk terlalu dekat, menyentuh lenganmu sambil tertawa, atau sering menatap matamu lebih lama dari yang seharusnya? Ada juga tanda-tanda kecil lainnya, seperti membenahi rambut atau pakaiannya saat kamu ada di sekitarnya. Itu bukan sekadar kebiasaan, bisa jadi itu cara dia ingin menarik perhatianmu. Contoh sederhana, kamu lagi ngobrol santai dengan teman-teman, lalu tiba-tiba dia muncul dan fokusnya cuma ke kamu. Padahal ada banyak orang lain di ruangan itu. Pertanyaan refleksi. Kalau kamu berada di situasi seperti ini, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu akan mengabaikannya atau justru merasa tergoda? Kalau dia mulai sering menghubungimu untuk hal-hal yang nggak penting atau di luar urusan yang wajar, itu bisa jadi tanda. Misalnya, dia kirim chat tengah malam cuma untuk bilang, lagi mikirin kamu, nih. Atau, dia sering mencari alasan untuk ngobrol, bahkan soal hal remeh, seperti merekomendasikan film. Bayangkan ini, kamu bangun pagi dan mendapati 5 pesan dari dia. Isinya bercanda, curhat, atau sekadar ping tanpa alasan jelas. Kamu mungkin merasa dihargai, tapi di sisi lain, kamu tahu ini bisa jadi masalah besar. Pertanyaan refleksi. Seberapa sering kamu merespon komunikasi seperti ini? Apakah kamu merasa bersalah atau malah menikmatinya? Ini yang cukup berbahaya. Kalau dia mulai membandingkan kamu dengan suaminya, hati-hati. Kamu tuh beda banget sama dia. Kamu lebih perhatian. Atau, andai dia bisa kayak kamu, mungkin aku lebih bahagia. Kalimat seperti ini bisa menjadi sinyal kalau dia merasa lebih nyaman denganmu daripada dengan pasangannya. Contoh sederhana, dia curhat tentang masalah rumah tangga, tapi ujung-ujungnya dia memuji kamu sebagai sosok yang ideal. Di satu sisi, mungkin kamu ingin membantu, tapi di sisi lain, ini bukan peran yang seharusnya kamu mainkan. Pertanyaan refleksi. Apakah kamu merasa terlibat terlalu jauh dalam kehidupan pribadi seseorang? Kalau dia sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu berdua,
Ini jelas sesuatu yang perlu diwaspadai. Misalnya, dia mengajak kamu pergi makan siang dengan alasan kerjaan atau mengundangmu ke rumahnya saat suaminya sedang tidak ada. Bayangkan ini, kamu sedang sibuk, lalu dia mendadak muncul dengan alasan ingin bantuan kecil. Tapi setelah selesai, dia tetap berlama-lama, seolah menikmati momen itu. Apakah kamu sering mengizinkan situasi seperti ini terjadi? Kalau kamu merasa ada tanda-tanda seperti di atas, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah refleksi. Apakah kamu memberi sinyal yang membuat dia merasa nyaman untuk mendekat? Apakah kamu menjaga batasan yang seharusnya? Ingat, ini bukan cuma soal hubungan kamu dan dia, tapi juga melibatkan keluarga lain. Setiap langkah yang kamu ambil bisa berdampak besar, baik bagi dirimu maupun orang lain. Jangan pernah biarkan situasi ini merusak prinsip dan integritas dirimu. Kalau kamu melihat tanda-tanda ini, jadilah dewasa dan ambil langkah yang benar. Kadang, menjaga jarak adalah bentuk cinta dan penghormatan terbesar yang bisa kamu berikan. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk dirimu sendiri. Jadi, kalau kamu berada di situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Pilih bijak, karena harga dari keputusanmu jauh lebih besar daripada sekadar perasaan sesaat.